lagi saya ucapkan jazakallah khairan katsira untuk partisipasi ayah bunda dan semuanya, terutama kepada Bapak Profesor, ya kemudian Bapak Haji Suwarna juga yang sudah aktif ikut dalam kajian ini. Demikian pengantar dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada yang mulia Bapak Profesor Dr. Waris Budet. Silakan Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulina sahibil burhan wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal anam. Saya ingin menyapa, tadi sudah terlihat orang tua kita, Pak Haji Suwarna Abdul Fattah. Ini style luar biasa ini. Kelihatannya latar belakangnya alam yang indah, tetapi menunjukkan suasana COVID-19. Juga sudah bergabung pembina sekolah Dr. Ahmad Sunhaji. Assalamualaikum Pak Dr. Sunhaji. Supaya kawan-kawan juga langsung tahu, terutama yang baru bergabung, pimpinan sekolah dan yang amat saya muliakan, bapak-bapak, orang tua, santri, baik yang lama maupun yang insya Allah bisa bersama-sama dengan kita semua di tahun pelajaran yang akan datang. Ini karena suasananya memang memaksa kita untuk melakukan percakapan seperti ini, karena adanya social distancing. Kalau istilah yang kita gunakan PSBB, maka ini ada satu pengetahuan baru, kita menggunakan berbagai aplikasi teknologi yang memungkinkan kita bisa bertatap muka lewat layar. Dan ini saya pikir nanti bisa hal ini menjadi satu alternatif untuk pertemuan-pertemuan apabila satu saat kita tidak bisa mengumpulkan di satu tempat. Baik, supaya menghemat waktu, saya ingin langsung ke screen saja. Jadi saya menulis judul Nuzulul Quran dan nilai-nilai pendidikan. Ini rupanya tidak muncul suaranya. Sebetulnya ada suaranya, tapi nggak apa-apa. Ya, saya ingin mulai yang pertama bahwa Al-Quran itu disebut dalam Al-Quran sendiri sebagai kitab hidayah. Jadi Al-Quran itu adalah kitab hidayah, kitab panduan, kitab petunjuk. Jadi Al-Quran itu bukan kitab sastra, bukan kitab ilmu pengetahuan, tetapi dia adalah kitab hidayah. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi sederhana. Yang namanya manual itu selalu diperlukan dalam kehidupan. Kalau kita membeli alat-alat elektronik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau membeli HP saja, membeli kulkas, membeli TV, maka pasti di dalam dusnya itu disertai dengan buku manual, buku panduan, buku petunjuk. Buku petunjuk itu memberikan arahan kepada pemakai
agar menggunakan peralatan yang dibelinya itu dengan baik, tahan lama, bisa berfungsi dengan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam buku manual itu sudah tercantum itu, bahkan pada saat membuka dusnya, kemudian bagaimana cara menyambungkan dengan outlet listrik, dan seterusnya, dan seterusnya. Juga ada larangan-larangan. Jangan menaruh barang-barang magnetik dekat misalnya alat itu, jangan cemplungkan ke dalam air, jangan membuat dia macam-macam. Semuanya ada perintah, ada larangan. Kalau rusak, sudah ada petunjuknya. Troubleshoot, itu sudah ada di belakang. Siapa yang paling tahu tentang alat elektronik itu? Yang paling tahu adalah produsennya, pabriknya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Al-Quran itu adalah manual bagi kehidupan umat manusia. Di situ ada perintah, ada larangan. Selama kita mengikuti buku panduan itu, maka kehidupan kita akan selamat dunia akhirat. Siapa yang paling tahu tentang manusia? Ya, penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka firman-Nya itu berisi panduan yang pasti untuk keselamatan, kebahagiaan umat manusia. Karena yang paling tahu tentang manusia adalah Sang Pencipta. Al-Quran itu apa? Mengantar menuju bahagia. Dan bukan bahagia dunia saja, tapi bahagia dunia akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 201, itu kita, maaf, kita semua hafal itu doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Al-Qur'an mengantarkan umat manusia bahagia dunia dan akhirat kalau mengikuti semua arahan-arahan, petunjuk baik larangan maupun perintah, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu, ini pengantar dahulu, sebelum kita masuk ke nilai-nilai pendidikan. Al-Quran itu bersifat universal. Dia berlaku di semua waktu, semua zaman. Al-Quran itu tidak memerlukan addendum, tidak memerlukan perubahan. Dia berlaku di mana saja. Di bulan, di luar angkasa, dan sebagainya, itu tetap berlaku. Di semua tempat. Makan. Jadi makan itu dalam bahasa Arab tapi harus panjang, makanya diberi garis di atasnya itu. Jadi kalau makan nanti makan nasi, tapi ini makan. Jadi berlaku di semua tempat. Tidak ada diskriminasi, oh ini hanya untuk orang-orang Arab, Timur Tengah. Tapi seluruh manusia, bahkan andai kata ada makhluk di angkasa luar pun juga bisa menjadikan pedoman Al-Quran itu. Lalu ada mushaf, dia terdiri dari mushaf. Mushaf itu adalah yang ada dalam kita lihat satu Quran itu. Bapak Ibu, jadi itu sebabnya mengapa yang berada di dalam HP itu tidak disebut mushaf. Nah, maka kalau terpaksa kita masuk kamar mandi, tidak perlu harus ditaruh di luar. Atau mushaf itu kalau sudah dia harus berbahasa Arab. Jadi kalau ada Al-Quran ditulis dalam tulisan Latin, tidak dalam bahasa Arab, dia bukan mushaf. Maka dia dianggap bukan Al-Quran. Jadi andai kata ada orang mentranskripsi atau mentransliterasi ayat Al-Quran ditulis dalam bahasa apa saja, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa apa saja, selama dia tidak berbahasa Arab, ulama sepakat bahwa itu bukan Al-Quran meskipun bunyinya sama. Jadi dia berbahasa Arab, karena ayatnya mengatakan Qur'anan Arabiyan. Al-Quran itu mutawatir. Jadi mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu mutawatir. Apa yang disebut mutawatir? Mutawatir adalah sebuah informasi yang ditransfer ke generasi berikutnya dalam jumlah yang besar. Jadi saya contohkan yang namanya mutawatir itu, misalnya begini, siapa nama Presiden Republik Indonesia saat ini? Joko Widodo. Nah, itu namanya mutawatir. Tidak mungkin seluruh manusia
mau berbohong. Nah, karena dia mutawatir, semua orang tahu. Maka Al-Quran itu sampai kepada kita hari ini dia mutawatir. Yang mutawatir yang mana? Yang qiraat 7. Nah, maksudnya, ini Bapak Ibu, saudara saya perlu jelaskan bahwa Al-Quran itu ada 7 macam bacaan, 7 dialek. Nah, nanti kalau Bapak Ibu suatu saat mungkin pergi ke Maroko, pergi ke Aljazair, itu membacanya agak sedikit berbeda dengan kita. Contoh, di Maroko itu, di Aljazair, Libya sebagian, itu kalau membaca wadduha, dia tidak wadduha, tapi bilangnya wadduhe. Wadduhe wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu bukan orang Betawi, tapi itu adalah qiraat Warsh namanya. Kita di Indonesia itu membaca namanya qiraat hafaz atau hafaz. Jadi riwayat digunakan di Asia Tenggara itu namanya hafaz. Pada umumnya diambil dari riwayat hafaz. Jadi wadduha. Nah, itu sebabnya kenapa wadduha itu tidak ditulis pakai alif. Dia pakai, itu alif juga tapi alif bengkok. Supaya bacaan yang lain itu membacanya bisa wadduha, bisa wadduhe, ada taklil namanya wadduhe. Nah, itu semua juga boleh. Atau nanti kita di tempat lain mungkin berimam di belakang imam, dia baca surah Al-Fatihah begini. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, itu satu qiraat juga. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, itu juga qiraat. Itu semuanya dari Nabi itu. Nah, disebut qiraat 7. Ya. Jadi shad itu bisa dibaca sin, bisa dibaca zai. Jadi bisa ziratal ladzina, bisa siratal ladzina, bisa siratal ladzina. Itu semua adalah mutawatir. Nah, tapi itu sekedar pengetahuan, maksudnya kalau kita mendengarkan itu, kita jangan menyalahkan karena memang itu adalah jenis qiraat. Seperti kita kalau di Indonesia, kalau kita ke Medan, orang bilang, mau ke mana? Nah, itu tulisannya tetap sama, tapi lahjanya, dialeknya mau ke mana gitu. Baik, nanti suatu saat kalau diperlukan bisa kita khusus pembicaraan tentang qiraat ini. Membacanya saja ibadah. Jadi satu-satunya kitab suci di dunia ini membacanya ibadah. Itu Al-Quran. Ada kitab suci di dunia ini yang kalau membacanya dapat pahala. Hanya Al-Quran. Jadi membacanya saja ibadah, apalagi kalau kita praktekkan. Kalau kita sholat itu, maka berlipat-lipat tuh. Ya, selain membaca, kita praktekkan maknanya dan sebagainya, karena sholat itu adalah perintah dari Al-Quran. Kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, itu mendapat hasanah. Siapa hasanah itu dikali 10. Itu di luar Ramadan, apalagi kalau di bulan Ramadan, dikali 70 lagi. Kata Rasul, wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim. Aku tadi cuma mencet ini doang. Di situ aja sudah. Ada. Ya. Pakai earphone namanya. 30. Bismillah itu hurufnya 19. 19. Jadi kalau dikali 10, 190 kali 70 di bulan Ramadan. Wah, luar biasa. Bagaimana kalau kita tadarus membaca 1 juz, 2 juz, 3 juz, apalagi sampai khatam. Meskipun Bapak Ibu, saudara-saudara, pesannya jangan kalau membaca Al-Quran sibuk menghitung sudah berapa huruf yang dibaca. Allah yang mengetahui jumlahnya. Baik. Ya, baik. Sekarang masuk dulu ke mukjizat, karena ini penting. Mukjizat Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat yang paling tinggi dalam kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada Rasul.
Jadi mukjiz itu, Al-Quran itu mukjiz. Al-Quran itu membuat mati kutu, membuat tidak berdaya orang-orang yang bahkan ahli bahasa itu tidak mampu membuat satu ayat pun yang selevel dengan Quran itu, mereka tidak mampu. Padahal adalah penyair-penyair yang datang pada saat itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara, mukjizat itu disesuaikan dengan zamannya. Kenapa Nabi Musa itu mukjizatnya tongkat jadi ular? Karena waktu itu adalah yang berkembang adalah sihir. Kenapa Nabi Isa mukjizatnya bisa mengobati banyak macam penyakit, bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah? Karena waktu itu yang berkembang adalah ilmu pertabiban, ilmu kedokteran, ilmu perdukunan. Dan di masa Rasul datang mereka ahli bahasa, penyair-penyair ulung, maka Al-Quran datang menjadi mukjiz, membuat tidak berdaya orang-orang yang menganggap dirinya paling hebat sebagai penyair pada saat itu. Sesuai dengan puncak peradaban, ya, dinilai sangat tinggi. Ini saya lewati saja karena kita mau bicara soal pendidikan. Mukjizat itu ada yang indrawi. Nah, yang tadi seperti saya katakan, Nabi Musa tongkatnya jadi ular, meskipun nanti kita bisa bahas panjang lebar tentang mukjizat itu. Ada yang bersifat imateri, yaitu Al-Quran. Maka dia bersifat abadi. Kalau yang bersifat indrawi, dia hanya berlaku di zamannya. Boleh jadi Nabi Ibrahim pada saat dibakar pada saat itu, ada orang di zaman sekarang, nah, karena sudah ditemukan ada pakaian asbestos itu, orang bisa masuk dalam api tidak merasa panas. Tapi di zamannya berlaku, itu adalah sebuah mukjizat yang luar biasa. Sementara kalau yang maknawi, imateri, seperti Al-Quran, itu bersifat abadi. Ya, nah ini pendapat ulama soal mukjizat. Ada yang mengatakan itu memang persis apa adanya, ada juga yang menerjemahkannya nanti lain, bersifat rasionalis. Nanti kita bisa juga mengembangkan nanti di lain kesempatan. Saya ingin masuk pada nilai-nilai pendidikan. Al-Quran itu diwahyukan bertahap. Dalam surah 25 ayat 32 itu jelas disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap linutsabbita bihi fuadaka, untuk memberikan penguatan terhadap hatimu. Nah, ini dalam dunia pendidikan itu begitu berproses. Ada tahapan-tahapan. Padahal sesungguhnya kalau Allah mau itu bisa sekaligus Al-Quran diturunkan, langsung dihafal oleh Nabi. Tapi ini mengajarkan dalam dunia pendidikan, kalau kita memberikan pendidikan itu harus bertahap. Jadi ada tahapan-tahapannya, tidak bisa langsung sekaligus. Apalagi perbedaan individu itu dihargai dalam Islam. Ada berbeda-beda kemampuannya, dan kita tidak pernah menganggap ada anak yang bodoh. Ya. Karena semua anak itu punya kecerdasan. Kita sudah mendapatkan dalam dunia psikologi saat ini bahwa kecerdasan manusia itu berbeda-beda. Bahkan menurut Gartner itu ada 9. Jadi ada orang ahli di bidang musik, tapi mungkin agak kurang di bidang matematik. Ada anak yang ahli di bidang olahraga, tapi boleh jadi dia kurang di bidang lain. Atau ada anak yang banyak bidang yang dia, nah itulah kecerdasan manusia bisa berbeda-beda. Mungkin host bisa membantu mematikan dulu yang ini supaya tidak mengganggu. Pak Ade Rifai bisa mute yang masih Pak mikrofonnya. Baik. Jadi pendidikan itu harus dia berproses. Al-Quran pada saat turun itu hanya 5 ayat saja itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sampai 5 ayat. Udah stop dulu. Di sana ada nggak Ibu? Ibu pengen ikut. Ini orang tuanya. Ya, Ibu gimana caranya? Udah Ibu nonton aja. Emang Ibu mau nampilin muka Ibu? Gak usah juga.
Oke, baik. Mudah-mudahan sih tidak terganggu Bapak, Ibu-ibu ya. Oke, bisa jelas ya, Pak? Iya. Jelas, Pak. Ya, baik. Jadi, seringkali ada orang yang tidak sabar. Orang tua tidak sabar dalam mendidik anaknya. Maunya serba ini. Kenapa sih? Ini sudah dia mengukur dirinya sendiri. Padahal kemampuan anak tentu berbeda dengan orang tua. Nah, saya akan bercerita sedikit bahwa ada seorang ulama namanya Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu waktu dia diajari oleh gurunya itu, kalau dia baca wadduha, dia hafal wadduha, pindah ke ayat berikutnya, walaili idza saja. Itu wadduhanya lupa lagi. Akhirnya gurunya balik lagi ke wadduha. Begitu baca wadduha, walaili idza saja, lupa. Sampai gurunya agak sedikit ini kelihatannya kurang begitu sabar, sehingga ini dianggap Anda terlalu bodoh. Dan itu nanti Bapak bisa lihat dalam dunia pendidikan banyak itu, termasuk Thomas Alva Edison. Itu gurunya semua gurunya tidak mampu, beberapa sekolah langsung tidak ada, menganggapnya ini tidak terlalu bodoh anak ini. Tapi ternyata menjadi sangat cemerlang. Ibnu Hajar itu akhirnya dia juga putus asa, seperti putus asa ya. Dan akhirnya dia pergi melalang buana menjadi orang yang keluar dari rumah, dari grupnya itu, sampai di mulut gua suatu saat, di sebuah pegunungan ada gua, lalu dia melihat di situ ada air yang menetes, tes. Di bawahnya itu ada berlubang itu, bekas tetesan air itu. Ya, walaupun tetesan air kalau sering ditetesi menjadi berlubang tuh batu di mulut gua itu. Dari situ dia berpikir bahwa ternyata ini yang batu cadas saja bisa berlubang hanya dengan tetesan-tetesan air. Akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk kembali ke gurunya dan ingin belajar. Kenapa? Batu cadas saja dijatuhi oleh tetesan-tetesan air bisa membekas, bahkan bisa berlubang. Itulah sebabnya dia dikenali dengan Ibnu Hajar, anak batu, karena kisah itu. Al-Asqalani dari tempatnya, dan mengarang banyak sekali kitab dan menjadi ulama besar kemudian. Jadi ada proses. Lalu, Bapak Ibu, saudara-saudara, ayat pertama turun itu menganjurkan untuk membaca. Nah, ini adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq menyuruh manusia berpikir. Jadi membaca, berpikir, nanti allama bil qalam itu menulis, allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan. Mohon maaf. Ini batuk-batuknya bukan karena batuk COVID ya, insyaallah. Dan kalaupun iya, kita berjauhan. Kalau Pak Suwarna, alhamdulillah sudah pakai masker begitu itu ya. Ya, jadi membaca, berpikir, menganalisis. Kalau orang mengatakan calistung, kalau dalam Al-Quran itu bukan hanya itu, tapi ada prosesnya. Membaca, berpikir itu adalah bagian dari berhitung, menganalisis, menulis, dan mengajar. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi inilah perangkat-perangkat dalam mendapatkan ilmu pengetahuan untuk dipraktekkan. Kita membaca, berpikir, menulis, mengajar. Dan dalam Islam itu juga harus kita mengajar. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua, sebagai individu, semua kita wajib mengajar menurut kemampuan. Yang dimaksud mengajar tentulah tidak harus berada di kelas. Tapi kalau ada saudara kita yang bertanya kepada kita tentang sesuatu yang kita ketahui, kita memberitahukan. Itu adalah bentuk dari kita allamal insana ma lam ya'lam. Dia tidak tahu bagaimana cara connecting via Zoom. Kita sudah terbiasa hari ini, kita memberitahu, kita adalah mengajar. Ibu-ibu ada yang tetangganya baru menikah. Dia belum tahu bikin sayur asem karena dia berasal dari luar Jakarta atau di luar Jawa yang tidak ada bikin sayur asem. Sementara suaminya orang Jakarta.
Nah, berbagi tips bagaimana membuat sayur asam yang baik, itu berarti kita sudah mengamalkan ayat kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke, baik, kita pindah. Ya. Selanjutnya adalah dalam mengajari anak itu memang dimulai dari akidah, tapi jangan berpikir dulu akidah itu yang berat. Yang dimaksud dari akidah ini penyadaran terhadap anak akan adanya Tuhan, adanya Allah. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Jadi kalau mengajarkan sholat, Bapak Ibu jangan langsung Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu. Tidak seperti itu. Kita mulai dari hal-hal yang membuat dia bersyukur. Misalnya begini, anak-anak betapa kita begitu bangun tidur, kita berjumpa dengan matahari, mendapatkan sinar gratis dari Allah. Kita mendapatkan oksigen, begitu kita buka jendela, begitu oksigen melimpah di luar sana. Itu adalah pemberian Allah. Semua kita diberikan mata, luar biasa. Nikmat-nikmat itu kita sebut, lalu nanti begini. Oleh karena itu, Ananda, kita harus berterima kasih kepada yang memberikan nikmat-nikmat yang tak terhitung itu. Nah, cara kita berterima kasih adalah dengan melaksanakan sholat, puasa, dan lain-lain. Jadi jangan dari perbuatan itu dulu, tapi menyadarkan bahwa betapa kita diberikan nikmat luar biasa, diberikan hidup, diberikan nyawa, ada orang tua, dan seterusnya, itu semua adalah karunia Allah yang tidak bisa dihitung. Maka kalau kita beribadah itu adalah bagian kecil yang kita terima kasih kita kepada yang memberikan nikmat luar biasa itu. Nah, begitu juga akhlak, ya, nah, tata cara bagaimana, karena sebetulnya manusia itu kalau Tuhan kan hanya memberikan potensi. Jadi pada saat kita lahir, pengetahuan kita nol. Ya. Walladzi akhrajakum min butuni wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibunya tidak membawa pengetahuan sama sekali, tapi diberikan potensi. Nah, potensi itu adalah sesuatu yang bisa dikembangkan nanti interaksi dengan lingkungannya. Nah, jadi saya beri contoh sederhana. Allah memberikan potensi kepada manusia bisa berbicara. Kalau hewan tidak. Nah, ketika kita lahir belum bisa bicara. Nah, tergantung orang tua menginstalnya bahasa apa. Anak-anak di Ciamis itu kecil-kecil pinter bahasa Sunda. Kenapa? Karena dia punya potensi berbicara, lalu diperdengarkan bahasa Sunda, maka jadilah dia paham bahasa Sunda, berbahasa Sunda, bercakap-cakap bahasa Sunda. Oh, di Prancis, kecil-kecil anak itu, masih usia TK, pinter banget bahasa Prancis. Nah, jadi potensi ada, lingkungan itu mengisi potensi itu. Kalau hewan tidak punya potensi bicara, itu onta itu, sudah berapa lama itu hidup di Arab, mendengarkan percakapan bahasa Arab sehari-hari, sampai hari ini tidak bisa berbahasa Arab karena dia tidak punya potensi itu. Nah, jadi ini yang nilai-nilai pendidikan dari Al-Quran. Mendahulukan target, reward daripada tarhib, punishment. Jadi dalam dunia pendidikan, Al-Quran itu mengajarkan itu, dahulukan dulu hadiah, reward, nanti punishment-nya belakangan. Kita seringkali mendahulukan punishment-nya. Awas loh, kalau tidak sembahyang, masuk neraka. Nah, itu punishment tuh. Kalau tadi, betapa banyak karunia Allah diberikan, kita bersyukur, oksigen gratis, cahaya matahari gratis. Nah, itu reward tuh. Itu nanti bisa dilihat di surat 7, 156. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu diajarkan surat Al-Fatihah itu. Itu mendahulukan reward itu, target. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu pujian.
Alhamdulillahirabbil alamin pujian, Ar-Rahmanir Rahim pujian, Maliki Yaumiddin itu menyadarkan kita akan tanggung jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah kewajiban. Nah, jadi ada apa namanya? Beribadah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim baru minta. Jadi sama dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau kita mengajukan proposal, jangan langsung minta itu. Harus ada pujian-pujian dulu kepada direktur, kepada atasan, begitu. Nah, itu diajarkan surah Al-Fatihah. Punishment-nya itu baru belakangan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, aminnya nggak ada dalam tulisan, tapi dalam hadis dianjurkan ketika orang itu, karena itu doa. Nah, jadi punishment-nya itu di belakang ayat ke-7. Sebelumnya, banyakkan pujian-pujian. Jadi, itu sebabnya kepada anak-anak kita, nah, nggak apa-apa kalau perlu angkat semua tangan. Kalau jempolnya, ya cuma nggak boleh ngangkat jempol kaki ya, 2 jempol tangan. Bisa hafal surah apa misalnya, apalagi sudah hafal nanti 1 juz, kita puji, berikan hadiah meskipun hadiah berbentuk materi itu harus dikurangi berdasarkan perkembangan usianya. Semakin besar semakin dikurangi reward dalam bentuk fisik. Tapi pujian-pujian itu, penghargaan itu penting sekali untuk diberikan meskipun dia di mata kita adalah perbuatan-perbuatan kecil. Dia minum saja, begitu dia ambil air lalu dia duduk di kursi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita memberikan pujian. Banyak orang tua seringkali lupa memberikan pujian itu, hanya punishment-nya yang didahulukan. Kalau sudah anak berbuat salah, barulah dia bertindak. Itu angka-angka di belakang itu adalah nomor-nomor surah. Ya. Pendidikan terbaik adalah contoh teladan. Surah Al-Ahzab 33-21. Jadi, sebetulnya kalau anak-anak masih kecil itu, contoh teladannya itu, nanti Bapak Ibu kalau ada anak-anak kecil aja, kadang-kala tidak perlu diberitahu. Nah, kita ambil tadi seperti ambil minum, lalu kita duduk manis di kursi, Bismillahirrahmanirrahim. Anak akan meniru, karena anak itu adalah imitator ulung. Nah, semua yang kita lakukan, dia paling ingin meniru apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Kalau kita terantuk kaki kursi lalu buset-buset, nah itu anaknya nanti juga buset-buset juga itu. Nah, tapi kalau terantuk astagfirullahaladzim, kalimat-kalimat thayyibah yang keluar itu juga yang nanti akan ditiru. Mereka adalah imitator ulung. Saya ingin pindah pada apa sih peran orang tua. Peran orang tua yang pertama ini provider. Nah, provider itu saya meminjam istilah teknologi. Jadi penyedia sarana. Jadi kalau kita HP itu kan ada BTS-nya, ada tidak mungkin kalau tidak ada pemancarnya. Kita pegang receiver, nah, ada pemancarnya di provider. Maksudnya orang tua menyediakan semampu yang dia lakukan untuk pendidikan anaknya. Kalau anak-anak kecil, boleh jadi rata-rata Bapak, Ibu, saudara-saudara mengalami yang sudah punya anak itu, anak ketika sudah ada kepekaannya menulis, bisa muncul, maka begitu dia pegang krayon, begitu pegang apa, dia pasti akan nulis di dinding. Nah, kalau disediakan kertas yang agak lebar, nah kalau mau menulis, nulisnya nanti di tempat ini khusus. Karena di dinding bukanlah tempat menulis. Tapi kalau tidak tersedia, maka dinding akan penuh coret-coret. Tapi andai pun itu coret-coretan, enggak soal. Nanti kalau sudah gede-gede kita cat ulang lagi rumah kita. Tapi kalau disediakan apa yang diperlukan, ada gambar-gambar, ada cerita dan sebagainya, balok-balok untuk bermain, itu adalah provider. Jadi memang Bapak Ibu kita harus menyediakan sarana semampu dan yang diperlukan. Ada ruang khusus dia. Jadi dalam konsep Al-Quran dan Sunnah itu anak jangan sampai lewat 10 tahun
dia mestinya sudah dipisahkan kamarnya. Anak laki-laki sama perempuan. Pak, rumah saya tipe 21. Nggak apa-apa. Walaupun cuma satu ruang, tapi pojok utara punya kakak, pojok selatan punya adiknya. Padahal di kamar itu juga. Dia harus punya privacy. Nah, manusia itu ada sifat individualitasnya, tetapi dia tetap harus bersama-sama sebagai makhluk sosial. Tapi dia memerlukan privacy, dan menurut hadis itu, وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ, itu bergandengan dengan hadis tentang sholat tuh. Suruhlah anakmu sholat pada saat usia sekian, 7 tahun. Ya, kalau sudah sampai 10 tahun, mesti perintah yang lebih keras. Dan wafarriqu bainahum minal madhaji, dipisahkan dari tempat tidurnya. Nah, laki-laki perempuan. Kalau sekarang ini di dunia barat banyak sekali itu incest, karena mereka tidak menerapkan sebagaimana konsep Al-Quran, konsep Sunnah, mesti dipisahkan tempat tidurnya, maksimum dia di usia 10 tahun sebelum balik. Berikutnya adalah menjadi model. Kita sudah bahas ini. Nah, model. Jadi orang tua itu harus jadi model. Orang tua harus jadi pendidik. Jadi jangan nanti, karena ini tanggung jawab nih, bahwa kita tidak mampu melakukan sepenuhnya, maka kita serahkan kepada sekolah, madrasah, pesantren, dan sebagainya untuk membantu dalam mendidik itu. Boleh jadi kita tidak mahir membaca Al-Quran, sehingga kalau kita yang mengajarkan boleh jadi kurang pas. Nah, kita datangkan guru ngaji untuk bisa mengajar di Al-Quran. Karena ini adalah tugas kita untuk mengajari anak membaca Al-Quran. Pendidik, jadi guru membantu. Motivator. Bapak Ibu kadang-kala begini, terutama ibu-ibu itu. Kalau lihat anaknya mendapat nilai merah, langsung mencak-mencak itu. Kamu ini anak siapa ini? Untungnya anak nggak jawab itu. Kamu ini anak siapa ini? Kok bisa begini, jelek begini? Kadang-kadang ada yang sampai nyobek-nyobek itu. Masa memalu-malukan orang tua itu? Malu-maluin orang tua bisa dapat 4. Bapakmu ini doktor, bapakmu ini kepala apa, dan seterusnya lah. Nah, ini penting difahami. Anak bukan orang dewasa dalam bentuk mini. Saya ulangi, anak tetap anak, bukan orang dewasa dalam bentuk mini. Maka Rasulullah itu cucunya sampai menggelendot itu. Ketika dia sujud, kadang-kadang naik ke punggungnya, naik ke lehernya. Dipegang, ditaruh. Ya. Begitu saja. Tidak pernah dia memarahi itu. Karena anak tetap anak, dia bukan orang dewasa dalam bentuk mini. Jadi bagaimana? Nah, dapat 4 ya matematik. Iya. Oh iya. Kenapa? Saya nggak tahu ini, Mam. Saya nggak tahu Umi ini. Oh ya, nak, mari kita. Nah, itu adalah, nggak apa-apa. Besok kalau ini mulangi, insya Allah begitu. Itu sebabnya, Bapak Ibu, saya suka tekankan guru itu, kalau ada murid yang, katakanlah orang lain sudah, katakanlah nilai saja. Ada anak yang dapat nilai 4 terus. Suatu saat, nilainya dia naik jadi 5. Nah, itu tetap harus mendapat pujian. Tidak boleh hanya dipuji yang dapat 9, 10. Tapi jangan di dalam kelas. Maksudnya begini, jangan dalam kelas. Siapa yang dapat 5? Saya Bu Guru, saya Pak Guru. Bagus. Nah, tentu tidak seperti itu. Ada teknik-tekniknya. Kalau begitu nanti yang dapat 9, 10 itu turun besoknya dapat 5 juga. Nah, bisa kita panggil, nak sini ya, ikut Bu Guru ya ke kantor, dia bawain buku. Di kantor dia, aduh Ibu Guru hari ini luar biasa, sangat berbahagia hari ini karena kamu bisa dapat 5. Mungkin kalau kamu belajar sungguh-sungguh bisa dapat 6. Nggak usah disebut dapat 10, karena dapat 5 itu aja udah setengah mati itu. Nah, jadi ada motivator. Teman, orang tua itu, dan ini juga termasuk guru, kadangkala harus menjadi teman. Anak yang beranjak mulai dari kanak-kanak menjadi mulai mau remaja, kadangkala harus dia, ya itu harus memang seperti teman. Di saat-saat tertentu,
boleh bermain bola, bermain apa, kadang kala harus mengalahkan dirinya. Ayahnya misalnya main badminton dengan anaknya. Nah, walaupun dia hebat ayahnya, suatu saat dia membuat dia mengalahkan dirinya. Nah, baru nanti setelah pulang, langsung itu cerita kepada uminya, kepada mamanya. Mom, Masya Allah si adek itu ngalahin papa sudah sampai 2 set saya udah ngos-ngosan. Pokoknya membak kebanggaan. Kebanggaan itu adalah penting. Jadi memberikan penghargaan. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ini, tapi sekarang nggak ada mudik ya. Kalau misalnya mudik, dalam perjalanan kan dalam hadis itu selalu harus ada imam. Nah, selama ini kadang orang tua itu selalu menganggap dirinya imam dan memang statusnya sebagai kepala rumah tangga. Tapi bisa kalau punya anak-anak laki-laki yang masih usia SD pun, itu bisa diminta untuk kamu menjadi imam perjalanan. Jadi nanti kalau sudah dalam perjalanan mungkin sudah lapar, kita tanya dulu. Kita tanya komandan. Nah, walaupun yang bayar ayahnya, ibunya juga, tapi itu memberikan penghargaan dan itu adalah bentuk mendewasakan anak. Lalu yang keenam, negotiator. Negotiator. Nah, ini yang negotiator ini terutama kalau anak-anak sudah mencapai usia-usia SMA. Jadi harus pandai-pandai bernegosiasi. Jadi orang tua tidak bisa lagi pokoknya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak sekarang kita tidak bisa berbeda dengan zaman dulu. Kita tidak bisa mengatakan kalau kamu tidak suka aturan di rumah ini keluar. Nah, itu anak itu nanti keluar benar itu. Dia pergi ke rumah temannya 3 hari nginap. Nah, temannya ada berapa keluar begitu itu. Nanti yang pusing orang tua juga. Nanti dicari juga itu. Nah, jadi bagaimana caranya? Harus pinter-pinter bernegosiasi. Ayah, aku mau ke rumah teman, mau belajar. Oke, jam berapa pulang? Jam 11. Wah, jangan dong jam 11. Itu terlalu malam. Sudah jam 7 sore saja misalnya. Mana mungkin jam 7 saja baru nyampai. Nah, orang tuanya turun, anaknya naik. Anaknya naik turun, orang tuanya naik. Jadi misalnya tadi jam 11. Udah jam 10 deh. Udah, nanti tawar-menawar. Maksudnya itu negosiator. Negosiator. Jadi orang tua harus pandai-pandai juga bernegosiasi. Minta ada mau beli barang, itu harus dinegosiasi dulu. Apakah tersedia dananya atau tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, mari kita lihat apa sih hak-hak anak itu dalam Al-Quran. Bapak Ibu, anak begitu lahir, dia harus memperoleh nama yang baik. Ayyuhsinasmahu. Ini memang dari hadis ya. Ayyuhsinasmahu. Memberikan nama yang baik. Nama yang baik itu nama yang mengandung doa yang enak, yang bukan nama yang dinisbahkan karena bentuk badannya gemuk, bulat. Nah, itu enggak boleh. Rasulullah itu sangat marah kalau ada orang memberikan anaknya laqab itu dengan yang berkonotasi negatif. Harus memberi nama yang baik. Cuma ada tambahan saya, kadang-kadang jangan juga terlalu menyulitkan orang tua, karena ada orang yang memberi nama anaknya terlalu panjang. Saya pernah punya murid, itu namanya ada 13 kata. Itu saya wali kelasnya luar biasa, karena harus dituliskan nama lengkap itu. Di rapot, di ijazah, itu bersusun-susun. Muhammad Gard Adam Duyansyah Valentino Martino Gonzales Ariputro Mukmintia Gajamada Santosa. Itu satu orang. Tapi jangan juga terlalu di Malang saya ketemu ada mahasiswa namanya cuma satu huruf N. Itu karena nomor mobil kendaraan di Malang itu N. Jadi namanya cuma satu huruf, anak perempuan. Tapi belum apa-apa itu. Saya ketemu lagi di Pontianak, ada orang tua memberi nama anaknya tidak ada satu huruf sama sekali. Semuanya angka. Itu gabungan nomor HP ibunya dan bapaknya. Nah, manusia ini memang macam-macam. Diakikahkan. Ya, diakikahkan. Akikah itu adalah sunnah muakkadah, tapi mendekati wajib. Jadi usahakan diakikahkan, saya kira ini kita sudah paham. Pada saat lahir diazankan dan seterusnya, dirawat, namanya diberi ASI eksklusif. Karena Al-Quran mengatakan begitu.
Yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah. Memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun. Tentu kalau itu tidak ada uzur. Artinya dia sehat dan sebagainya. Ada orang yang memang tidak keluar ASI-nya, tentu tidak ada cara lain kecuali dengan memberikan ASI memberikan susu formula. Tapi sepanjang bisa ASI eksklusif. Lalu di masa kanak-kanak, anak berhak memperoleh makanan yang halal. Nah, itu Quran banyak sekali itu. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kulu min rizqillahi halalan thayyiban dan seterusnya. Mengenalkan akidah, kita sudah bahas tadi, mengenalkan akhlak. Bahkan dalam Al-Quran itu banyak sekali diajari bagaimana cara kalau dia masuk ke kamar ayahnya, ibunya, dia tetap harus ngetok-ngetok pintu, harus mengucapkan salam, terutama salasu auratil lakum, di surah An-Nur itu, ada 3 aurat yang anak-anak ketika meskipun dia belum balik, dia harus mengetok pintu kamar ayahnya, kamar orang tuanya, yaitu ba'da asar, ba'da isya, dan sebelum subuh. Itu adalah ajaran-ajaran akhlak. Bagaimana dia harus makan. Kul biyaminika. Nah, jadi makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika. Makanlah yang ada di sekitarmu. Jangan sampai mengambil punya orang lain. Itu semua diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu. Ibadah dengan pelan-pelan. Tentu anak-anak ada yang masih usia TK, belum bisa sampai saum sampai maghrib, ya tentu. Tapi idiom-idiomnya dikenalkan. Walaupun dia bangunnya jam 7 misalnya, atau jam 6, kita kenalkan pada saat itu makan sahur. Anak, mari kita sahur dulu ya. Kalau ayah dan ibu sudah tadi beritahukan. Nah, karena masih kecil, maka sahurnya jam 7. Nanti jam 12, kita ajarkan bahwa sekarang saatnya iftar, saatnya untuk berbuka. Jadi idiom-idiomnya sudah dikenalkan. Sampai nanti sesuai dengan perkembangannya sudah bisa mengenal istilah-istilah itu. Membaca Al-Quran, spesifik. Iqra'ul Quran. Dalam Al-Quran dan Sunnah itu ditekankan betul membaca Al-Quran. Sekarang Alhamdulillah, ayah bunda ini luar biasa, sudah banyak sekali metode-metode membaca Al-Quran. Di zaman dulu, zaman kami, itu hanya satu, yang namanya kaidah Baghdadiyah. Nah, kalau sekarang lebih mudah, anak-anak itu macam-macam pilihan dan seterusnya, membaca Al-Quran. Lalu ketika dia remaja, dia harus memperoleh pemantapan akidah, ibadah, akhlak. Jadi kalau hadisnya itu ya, masih kecil, masih pelajaran. Anak di TK itu pastilah nggak mungkin dia tetap memandang tempat sujudnya, pasti lirik kanan kiri, pasti ada saatnya dia nginjak-nginjak kaki temannya, tapi tetap diarahkan bahwa hal itu dalam sholat tidak boleh dilakukan. Ketika dia remaja, itu sudah insya Allah tinggal memantapkan saja akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan Al-Qurannya. Boleh jadi hafalan-hafalan bukan lagi hafalan surat pendek, tapi surat-surat panjang, bahkan sudah hafal 1 juz, 2 juz, dan seterusnya, karena dilatih dari sejak kecil. Diberikan pengetahuan, diberikan skills. Skillsnya itu skill keamanan. Jadi bela diri. Makanya Nabi dalam satu hadis itu, alimu sibyanakum as-sibahata war-rimaya. Itu sebetulnya bela diri. Jadi sibaha itu berenang. Makanya kita di Al-Depos itu ada latihan renang. Karena renang itu spesifik. Walaupun Nabi tinggal di gurun, tidak pernah Nabi berenang, tapi beliau mengajarkan, menyampaikan kepada kita supaya mengajari anaknya as-sibaha. Karena itu adalah bela diri di air. Ada bela diri di darat dengan memanah, menunggang kuda, dan seterusnya. Nah, itu adalah skill-skill yang harus diberikan. Pengetahuan apa saja yang kita sebut dengan sains dan seterusnya, mereka harus memiliki karena dia harus bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, dan semuanya ini. Untuk anak-anak putri, itu disebutkan ada home industry. Jadi merendah. Kenapa diajari untuk keterampilan?
sewaktu-waktu boleh jadi suaminya bertingkah, boleh jadi suaminya wafat dan sebagainya, dia harus punya keterampilan hidup yang bisa menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Nah, jadi anak-anak perempuan itu home industry itu penting untuk mereka dapatkan. Kalau laki-laki udah otomatis itu, karena dia nanti akan menjadi kepala rumah tangga. Ya, tinggal waktu kita terbatas, memperoleh pengetahuan kemandirian rumah tangga dan dinikahkan. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau anak-anak kita sudah mencapai masa balik dan sudah saatnya misalnya dinikahkan, itu harus diberi modal kemandirian dalam rumah tangga. Karena nanti setelah anak itu akad nikah, tanggung jawab orang tua pindah kepada suaminya. Nah, jadi anak-anak perempuan harus diajari itu, diberikan bagaimana nanti dia harus memasakkan anak-anak keluarganya, dia harus dalam hal-hal pengetahuan praktis, dia harus mengetahui hal-hal itu, sehingga ketika dia menjalani rumah tangga, dia bisa mengelola keuangan keluarganya, bagaimana dia harus menghemat, karena Islam itu harus menghemat. Nah, jadi kalau konsep Al-Quran itu, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dalam konsep Islam itu, kalau dia berinfak, dia tengah-tengah. Dia tidak boleh royal, tapi tidak boleh juga pelit. Kalau itu sebuah kewajiban, maka wajib kita keluarkan. Kalau hal-hal yang tidak, hanya keperluan-keperluan aksesoris. Jadi dalam Islam itu ada 3 kebutuhan. Ada namanya kebutuhan daruriyat. Ini mau tidak mau karena menyangkut hidup mati kalau tidak. Misalnya makan, itu kebutuhan daruriyat. Ada kebutuhan hajiat. Kebutuhan hajiat itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang menunjang kehidupan kita. Jadi misalnya begini, kalau kita masak, makan itu adalah kebutuhan daruriyat. Tapi bagaimana cara masaknya? Kita harus punya panci. Meskipun terbuat dari tanah atau terbuat sekarang sudah pakai rice cooker, ini adalah termasuk kebutuhan hajiat. Karena kalau tidak ada ini, kebutuhan daruriyat tidak terlakukan. Tapi ada yang kebutuhan tahsiniyat. Nah, yang ketiga ini, kebutuhan, ya ini kalau misalnya punya piring, mungkin sebetulnya piring saja udah cukup. Tapi mesti ada bunga-bunganya yang lebih mahal. Nah, ini kebutuhan tahsiniyat namanya. Make up itu tahsiniyat. Tapi ini harus diajarin semua. Dan kalau sudah ada jodohnya, dinikahkan. Tentu saya katakan ada jodohnya, sebab nggak mungkinlah anak perempuan dinikahkan dengan batang pisang misalnya kan. Jadi kalau sudah ada, tapi kita harus berusaha itu. Karena perintah dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah anak-anak jomblo yang kamu miliki. Jadi kita berusaha menikahkan, mencarikan jodoh. Kalau misalnya terutama kalau sudah biasanya itu usia-usia 30 tahun dan sebagainya, belum punya jodoh, itu tidak apa-apa, orang tuanya aktif untuk mencari teman-temannya yang mungkin juga ada yang belum punya jodoh. Karena Al-Quran memerintahkannya begitu. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min imaikum, nikahkanlah anak-anakmu yang masih masih jomblo itu. Bahkan ada ayatnya berikutnya, sambungannya, yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kamu khawatir nanti dia berumah tangga menjadi fakir, Allah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Ini kalau ada yang jomblo, mudah-mudahan tidak ada yang jomblo di ruangan ini. Nah, itu harus segera itu, karena jangan takut nanti tidak bisa memberikan nafkah kepada istri. Yughnihimullah. Allah akan memberikan kekayaan kalau dia mau bekerja. Apa masih ada ya? Sudah 1 jam ya. Saya kira cukup. Nah, ini kita stop share. Itulah Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Ini ada tanya jawab apa Mbak? Saya silahkan apa ini moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk pemaparan materi hari ini. Mungkin ada 2 pertanyaan saja jika memang ada untuk jamaah online kita pagi hari ini.
Dipersilakan. Pak Ade mungkin yang nanti mau bicara diaktifkan suara. Kalau ada, kalau tidak ada ya kita Kalau tutup. Ya. Ustaz Teguh ada ya? Ustaz Teguh siap ya? Oke. Ada pertanyaan, Ayah Bunda? Lanjut saja dulu. Cukup jelas. Jelas ya. Cukup. Haji Suwarna masih monitor ya Pak? Sudah jelas, lanjut. Lanjut. Alhamdulillah. Baik. Sehat, Pak. Ya, kita punya jomblo juga Pak Ustaznya di sini. Jadi kita nanti habis Lebaran kita nikahkan aja Pak nih. Ada ustazahnya yang masih jomblo Pak. Kita doakan mudah-mudahan ya menemukan pasangannya yang terbaik. Insyaallah. Amin. Amin, 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 amin. Ya Allah. Ya. Ayah Bunda semuanya, karena waktu kita sangat terbatas, sekali lagi atas nama sekolah School, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Ayah Bunda serta Ustadz dan Ustazah, para pembina, dan terutama kepada Bapak Maijen Purnawirawan Haji Suwarna Abdul Fattah yang sempat hadir pada pertemuan oleh kita hari ini. Dan untuk komunikasi berikutnya terkait dengan pembelajaran dan lain sebagainya, kita akan aktifkan melalui WA grup yang sudah kita buat. Dan di akhir kalam, sebelum ditutup nanti oleh doa dari Pak Ustadz Teguh, sebagai pembawa acara saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kehilapan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Bapak Pembina yang terhormat, Bapak Ketua Yayasan Bapak Haji Suwarna Abdul Fattah, di pertemuan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, marilah kita akhiri perjumpaan kita ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa hajat kita kiranya Allah kabulkan, dan kita bermohon kepada Allah agar wabah ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasyai'il asqam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa qira'atana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifayat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.